menjelaskan tentang kekongruenan bangun datar. Jadi kalian sudah mendapatkan materinya minggu lalu. Hari ini Ibu jelaskan tentang kekongruenan bangun datar. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ya, masing-masing punya pasangan ya. Nah, ini adalah bangun-bangun yang kongruen yang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan perhatikan ini bangun-bangun yang tidak kongruen. Ini ada gambar-gambar, perhatikan ini sama-sama mobil, tapi kita lihat bahwa ini tidak kongruen. Ini juga sama-sama kursi, ini juga tidak kongruen. Ini ada gambar figura, juga tidak kongruen. Sedangkan ini adalah yang kongruen. Jadi kalian bisa lihat baik bentuknya maupun ukurannya, ya. Nah, setelah kalian amati gambar ini, kira-kira menurut kalian dua buah bangun datar dikatakan kongruen apabila apa, ya? Dari pengamatan ini saja dulu kalian bisa lihat. Iya, baik. Jadi kalian bisa lihat bahwa ternyata bangun datar itu dikatakan kongruen kalau satu, bentuknya sama ya sesuai dengan gambar ini. Yang kedua, ukurannya juga sama ya. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan lagi gambar berikut. Nah, dua persegi panjang ini kongruen. Perhatikan kongruen ya. Nah, lihat kodenya ini berarti sisi yang ini sama panjang. Nah, kode yang ini juga berarti itu juga sama panjang. Jadi sisi yang ini ada kodenya satu garis itu sama panjang. Yang berikut, nah ini persegi yang kongruen. Nah, ini bintang yang kongruen ada 3. Ini tabung. Ini semuanya kongruen. Nah, yang tidak kongruen perhatikan. Nah, ini dua-duanya persegi panjang. Tetapi ini tidak kongruen. Kita bisa lihat bentuknya persis sama, hanya ukurannya berbeda. Nah, ukuran-ukurannya ya. Kalau ini kan dua-duanya juga persegi panjang, tapi ukuran ini dengan ini sama ya. Oke. Yang berikut. Nah, ini juga persegi, tapi dia tidak kongruen. Apalagi yang kita lihat di sini. Kalau ini sisinya, ini kelihatannya bahwa ini sudutnya tidak sama. Ya, ini. Nah, kalian sudah bisa lihat kongruen dengan tidak kongruen, ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita menalar ini? Mengapa pada bangun datar baris yang pertama ini dikatakan kongruen, sedangkan yang baris kedua bukan atau tidak kongruen? Bangun datar ini tidak kongruen. Iya, baik, berarti bangun datar yang di sini kongruen karena satu, bentuknya sama, ukuran-ukuran yang sama, dan juga sudut-sudutnya pastinya sama sudutnya. Nah, kalau begitu syarat apa yang harus dipenuhi oleh gambar-gambar pada baris pertama, sedangkan pada baris kedua tidak dipenuhi? Ya, garis pertama sudah Ibu tadi jelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan figura berikut yang kongruen. Nah, ini dua buah figura yang kongruen. Kenapa kongruen? Karena sisi yang di sebelah kiri ini sama panjang dengan di sini. Kemudian sisi panjang ini 60, di sini juga 60. Nah, inilah dua-duanya persegi panjang, ukuran sisi yang bersesuaian. Nah, ini namanya bersesuaian. Sisi ini bersesuaian dengan ini, sama panjang. Sisi ini bersesuaian dengan sisi yang ini, juga sama panjang. Yang figura yang tidak kongruen, nah seperti ini. Walaupun nih, kita lihat yang bersesuaian yang mana. Yang bersesuaian ingat, ini yang merupakan panjangnya, ini panjang. Maka yang terpanjang di sini yang mana? 80. Dia tidak sama panjang. Sisi yang terpanjang di sini 40, sedangkan sisi yang terpanjang di sini 80. Sisi terpendeknya di sini 30, sedangkan ini 40. Sudah jelas tidak kongruen. Ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada segi 4 ABCD.
Nah, EFGH. Apakah dua bangun datar ini kongruent? Kita perhatikan, lihat. Nah, pas berimpit ya. Oke, berarti A dengan E berimpit, B dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Itu berimpit. Jadi, jika persegi panjang ABCD ditranslasikan, ingat, atau digeser, maka persegi panjang akan berimpit dengan EFGH. Itu artinya mereka kongruen. Nah, di mana sudut A tadi berimpit dengan sudut E, sudut B berimpit dengan sudut F, sudut C berimpit dengan sudut G, dan sudut H berimpit dengan sudut H. Nah, kalau dia berimpit berarti pasti sudutnya juga sama besar. Kemudian panjang sisinya. Panjang sisi AB sama dengan EF. Kemudian BC sama dengan FG. CD sama dengan GH. Dan AD sama dengan EH. Ya. Nah, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH dikatakan kongruen. Nah, biasanya kongruen disimbol seperti ini. Ini ada sama dengan di bawah dan ini ada kayak S tidur ya. Ini dibaca kongruen atau sama dan sebangun. Istilah kongruen bisa juga disebut sama dan sebangun. Ya. Coba kita perhatikan soal ini. Nah, ini trapesium ABCD dengan ada trapesium PQRS. Ini juga kongruen. Nah, ya, perhatikan. Berarti sudut A akan berimpit dengan B, sudut B berimpit dengan sudut Q, maka sudut A sama dengan sudut B ya. Sudut B berimpit dengan sudut Q, maka sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C berimpit dengan sudut R, maka sudut C sama dengan sudut R. Nah, bagaimana dengan sisinya? Iya, sisinya itu bahwa sisi AB sama panjang dengan PQ. Itu bersesuaian, ya. Jadi AB ini bersesuaian dengan PQ. Kalau mereka bersesuaian sama panjang, iya. BC bersesuaian dengan QR, itu juga sama panjang. CD bersesuaian dengan RS dan AD bersesuaian dengan PS. Mereka sama panjang. Jadi sisi yang bersesuaian di sini mereka sama panjang. Sudut yang bersesuaian, sudut A dengan sudut B bersesuaian juga sama besar. Berarti kita berbicara sudut dan panjang sisi. Nah, trapesium ABCD ternyata kongruen dengan ya trapesium PQRS. Nah, ini katakan kongruen, disimbolkan seperti ini. Yang berikut kita lanjut. Nah, ini ya, ini. Nah, coba perhatikan segitiga ABC dengan segitiga PQR. Ya. Kira-kira ini kongruen atau tidak? Yang mana yang bersesuaian? Harus ingat jelas, sisi yang bersesuaian di sini, sisi AB bersesuaian dengan yang mana? Iya, PQ. Coba kita perhatikan ya. Nah, iya, itu ya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Dia dirotasi, kemudian digeser. Ya, kita putar dulu, baru digeser atau ditranslasikan. Sudut A berimpit dengan sudut B berimpit dengan sudut Q, dan sudut C berimpit dengan sudut R. Nah, mereka juga sama besar. Sudut yang bersesuaian sudut A bersesuaian dengan sudut B sama besar, karena tadi berimpit. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Ada kata bersesuaian, ya. Kemudian panjang sisinya. Tadi kita lihat bahwa panjang AB ternyata sama dengan PQ. Kemudian BC sama dengan QR dan AC sama dengan PR. Nah, dua syarat ini terpenuhi, ya. Sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR atau sama dan sebangun. Ya, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, itu saya tekankan lagi.
Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa syarat dua bangun datar kongruen adalah ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan lagi nih. Nah, ini trapesium A, B, C, D dengan trapesium P, Q, R, S. Apakah sebangun atau kongruen? Ya, kita berbicara kongruen. Nah, kongruen, perhatikan. Iya, ternyata mereka berimpit setelah dirotasi lalu ditranslasikan. Berarti kita bisa lihat bahwa sisi yang bersesuaian yang mana? Iya, harus tahu ya sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan PQ. Sisi BC sama dengan bersesuaian dengan RQ. Mereka sama panjang enggak? Iya, tadi kita sudah translasikan. Sisi AB bersesuaian dengan PQ, maka AB sama dengan PQ. BC sama dengan QR. Kemudian CD sama dengan RS. CD bersesuaian dengan RS. Ya. Maka sisi AD dan PS sama panjang. Itu artinya kita juga lihat sudutnya. Sudut yang bersesuaian yang mana? Ya, sudut A bersesuaian dengan sudut B, besarnya sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q juga besarnya sama. Nah, ini ada dua syarat terpenuhi. Tadi bahwa dua buah bangun datar kongruen kalau satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ini sudah terpenuhi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ini juga sudah terpenuhi. Maka kita simpulkan bahwa trapesium A, B, C, D kongruen dengan segi trapesium P, Q, R, S. Ya. Nah, soal berikut coba perhatikan. Nah, ini ada soal ya. Perhatikan gambar trapesium A, B, C, D dengan P, Q, R, S. Perhatikan kode-kodenya. Kode ini sudutnya. Kalau sudut ini berarti mereka sama besar. Ya. Sudut A ini sudut A. Kita lihat, oh ini satu garis melingkar, berarti oh ini sudut P. Nah, berarti mereka ini yang bersesuaian, sama besar juga. Ya. Kemudian ini sudut D, ini berarti bersesuaian dengan sudut S. Sudut C bersesuaian dengan sudut R dan sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Ini lihat baik-baik. Kalau sudah kita lihat sudutnya, maka sisi yang bersesuaian yang mana? Kalau begitu sisi AB, perhatikan sisi AB bersesuaian dengan PQ. Kalau begitu sisi AB panjangnya 40, maka sisi PQ berapa? Iya. Nah, di sini soalnya. Jika panjang AB 40, BC 21 dan seterusnya, ini ada soalnya, maka tentukan panjang AD. Panjang AD-nya berapa? Panjang DC-nya berapa? Kemudian panjang PQ berapa? Dan QR. Masing-masing perhatikan. Kemudian sudutnya, jika sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, maka tentukan besar sudut R dan sudut S. Ya. Oke, kita jawab. Perhatikan, yang pertama harus kalian lihat adalah sisi yang bersesuaian yang mana. Hati-hati ya, sisi yang bersesuaian. Nah, sisi AB di sini bersesuaian dengan sisi apa? PQ. Karena mereka ini kongruen, maka sisi AB 40, berarti sisi PQ juga iya 40. Ya, ya kan? Iya. Kemudian yang berikut, sisi di sini sisi BC 21 cm, maka sisi BC ini bersesuaian dengan sisi apa yang di sini? Iya, yaitu QR. Maka QR-nya atau RQ-nya sama dengan 21. Kemudian kita lihat di sini yang diketahui adalah sisi RS 16 cm. Kalau RS-nya 16 cm, maka yang bersesuaian dengan RS di sini apa? Iya, CD. Berarti CD juga 16 cm. Kemudian sisi PS yang diketahui di sini 15, maka PS ini bersesuaian dengan sisi yang mana? Iya, AD. Maka AD juga 15 cm. Itu maksudnya, ya. Kenapa? Karena ingat tadi ada syarat di sini kongruen. Berarti sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sekarang kita masuk pada sudut.
sudutnya tadi, soal yang sama ya. Nah, ini jika panjang AB, ya di sini, ini sudut ya, ini sekeliru ini, harusnya sudut. Sudut A tadi bersesuaian dengan sudut P, ya. Nah, sudut A tadi besarnya 60 diketahui, maka sudut P juga 60. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, di mana sudut B-nya juga 40, maka sudut Q juga 40. Tadi kita sudah tentukan sudut-sudutnya dan panjang sisi, tapi ada sudut R dan sudut S yang belum. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa sudut A itu 60 derajat diketahui di gambar. 60 dan karena A bersesuaian dengan sudut B, maka sudut B juga 60. Sudut B di sini 40 dan ini bersesuaian dengan sudut Q, maka ini juga 40 derajat. Nah, itu yang sudah kita jawab. Sekarang bagaimana menentukan sudut R dan sudut S-nya? Baik, kita mulai. Ingat pasangannya ya, sudut R ini bersesuaian dengan sudut apa di sini? Oke, sudut C dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa sudut Q tadi besarnya berapa? 40. Nah, ini kalau pada ingat sifat trapesium sudut yang berada pada kaki yang sama, ya, kakinya ini kan kakinya, kaki. Sudut yang berada pada kaki yang sama, yaitu jumlahnya selalu 180. Jadi sudut R dengan sudut Q kalau dijumlahkan 180. Sudut S dengan sudut B juga 180. Ini kalau materi kelas 7 SMP ya. Maka sudut B ditambah dengan sudut S sama dengan 180. Ingat sifat trapesium. Nah, sudut B-nya besarnya berapa tadi? Iya, 60. Ini ya. 60 berarti 60 tambah sudut S, besar sudut S sama dengan 180. Maka besar sudut S sama dengan 180 dikurangi 60 dapat 120. Berarti sudut S besarnya 120. Dan bagaimana dengan sudut R? Ya, sama cara kerjanya. Sudut Q ditambah sudut R 180. Ingat, mereka ada pada kaki trapesium yang sama, maka jumlah sudutnya 180 besar sudutnya. Ya, sudut Q tadi besarnya 40, tambah sudut R sama dengan 180, maka sudut R yaitu 180 dikurangi dengan 40. Hasilnya 140 derajat. Kita sudah dapat. Berarti sudut A besarnya 60, sudut B 40, sudut C berapa? Iya, sudut C sama dengan sudut R, yaitu 140. Sudut D 120 karena sama dengan sudut S. Ya, baik. Itu contoh soalnya. Nanti kalian akan kerjakan tugas dan hari ini harus selesai karena ini kan 2 jam di mana kalian melihat materi, menonton video ini dan mengerjakan tugas. Itu pekerjaan kalian hari ini dan harus dikumpulkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Oke. Selamat mengerjakan tugas.